sambil menunggu narasumber kita. Nah, ini dia. Halo, selamat sore, Ci Helen. Halo, selamat sore Farah, selamat sore juga teman-teman semua. Hmm, Nah, Ci, di sore hari ini sudah hadir nih, sudah banyak followers dari Philips Sekuritas Indonesia yang ingin mengikuti rangkaian IG Live kita di sore hari ini. Nah, tema sore hari ini yakni bedah saham IPO Gotoh nih, Ci. Tapi saya rasa masih banyak investor pemula nih tentunya yang belum tahu IPO itu apa sih, Ci. Nah, di sore hari ini kita pengen discuss terkait IPO dan tentunya IPO Gotoh yang sedang marak-maraknya nih, Ci. Nah, untuk mengawalinya, bisa dijelaskan nggak sih, Ci, apa sih IPO itu? Nah, halo teman-teman. Nah, teman-teman mungkin sudah sering mendengar istilah IPO itu ya. Mungkin teman-teman pernah dengar ketika sedang menonton TV atau kebetulan nggak sengaja lagi akses sosial media ketemu istilah ini. Nah, sebenarnya apa sih IPO saham itu? Nah, IPO atau Initial Public Offering merupakan penawaran umum perdana saham, yaitu penjualan saham untuk pertama kalinya dari perusahaan kepada investor dan masyarakat umum. Jadi dengan penawaran perdana saham ini, teman-teman dan juga para yang berminat menjadi investor bisa turut memiliki saham perusahaan yang akan go public tersebut. Jadi meskipun kita hanya memiliki misalnya katakanlah 100 lembar, kita juga bisa disebut sebagai pemegang saham loh, teman-teman. Dan selain itu, mungkin teman-teman juga berpikir ya, wah ini perusahaan kan udah go private ya, udah eksis, terus ngapain sih dia mesti go public istilahnya, buat apa untungnya buat mereka. Nah, ada beberapa alasan kenapa perusahaan berminat untuk melakukan IPO. Nah, yang pertama merupakan mencari pendanaan di pasar modal. Jadi, ini merupakan pertimbangan yang paling utama biasanya bagi para perusahaan untuk go public, yaitu lebih cepat mencari dana untuk meningkatkan modal kerja bagi perusahaan. Nah, lalu alasan kedua yang kita biasa lihat adalah tentu meningkatkan kepercayaan dan image bagi perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya perusahaan private sudah menjadi perusahaan publik, informasi tentang perusahaan ini, juga kinerja keuangan dan semuanya harus dilaporkan secara teratur kepada publik dan juga dipublish di website Bursa Efek Indonesia. Informasi dan berita tersebut juga sering akan diliput oleh media. Tentunya hal ini akan meningkatkan exposure terhadap perusahaan dari masyarakat itu sendiri. Nah, ini juga merupakan salah satu dari alasan-alasan kenapa perusahaan mau melakukan go public. Nah, terus teman-teman tahu nggak sudah berapa banyak di tahun ini perusahaan yang go public? Jadi sampai minggu kedua Maret 2021 ini sudah ada beberapa perusahaan baru yang go public dan juga masih ada perusahaan-perusahaan antre lainnya yang juga antre untuk melepaskan saham di publik tersebut. Nah, bener banget. Tadi Cihan udah menyebutkan, jadi tujuan dari IPO itu sendiri ada beberapa macam ya, Ci. Tergantung dari bagaimana dana dari IPO tersebut digunakan. Bisa untuk pendanaan pengembangan bisnis, yang bisa untuk ekspansi bisnis, dan lain sebagainya. Nah, Ci, jadi kalau misalkan nantinya saham ini sudah listing di bursa, berarti semua investor bisa melakukan jual beli saham itu ya, Ci ya? Ya, betul sekali. Nah, untuk pertama tentunya pasti teman-teman harus memesan saham perusahaan tersebut terlebih dahulu. Nah, teman-teman ada dua cara. Pertama, bisa menghubungi perusahaan sekuritas. Lalu tentu saja mendaftar di website IPO untuk memesan saham tersebut. Nah, tentu saja kan kita banyak banget nih IPO. Tentu harus ada hal-hal yang kita perhatikan nih. Lalu seperti apa aja nih yang harus kita perhatikanlah katakannya. Nah, misalnya kita bisa memperhatikan kinerja keuangan dari emiten tersebut. Bagaimana dengan penjualan dan pendapatannya selama ini, lalu apakah sudah laba atau belum. Lalu ada juga rasio-rasio keuangan yang bisa digunakan, misalnya seperti price earning equity. Nah, teman-teman mungkin paling sering banget mendengar istilah satu ini, PE ratio. Nah, ini biasanya adalah rasio utama yang
kita biasa gunakan untuk menilai valuasi suatu saham. Apakah kadang saham tersebut nilai sudah overvalue atau undervalue. Lalu yang kedua merupakan PBV untuk menilai nilai ekuitas dari saham tersebut. Nah, tentunya juga kita jangan lupa untuk membaca prospektus yang disediakan oleh calon emiten. Lalu ada juga tujuan pelepasan dana serta penggunaan dana yang akan diperoleh. Wah, banyak banget ya sebenarnya poin-poinnya, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Itu kedengaran ribet, tapi sebenarnya simple kok. Iya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, aku pengen mengingatkan kembali nih buat Sobat Philip semuanya. Jadi nanti dalam sesi kita sore hari ini akan ada giveaway seru nih Ci. Jadi 3 merchandise untuk Sobat Philip semuanya. Jadi untuk teman-teman semuanya apabila ada pertanyaan langsung tulis di question box. Nanti 3 pertanyaan terbaik akan dibacakan dan bisa mendapatkan merchandise seru dari Philip Sekuritas Indonesia. Wah, asik banget nih, Ci. Oke, Iya, lanjut ya. betul. Teman, Nah, maka kalau ada yang bingung atau apa, jangan lupa silakan bertanya ya teman-teman, mumpung ada kesempatan sekarang. nah, jadi nanti 3 pertanyaan terpilih akan diangkat, akan kita bahas lebih detail dan bisa berkesempatan mendapatkan giveaway seru dari Philip Sekuritas Indonesia. Oke, bisa kita lanjutin lagi ya, Ci ya. Nah, tadi kita udah mengulik lebih dalam terkait tujuan dari IPO itu sendiri. Tapi yang paling penting nih, Ci, tentunya ada keuntungan dan risikonya ketika investor membeli saham ketika IPO. Apa aja sih, Ci, keuntungan dan risikonya? Ya, tentu beli IPO pasti ada untung dan juga ada kerugiannya kan. Sebenarnya bukan kerugian sih, mungkin pasti ada resiko. Karena kan orang-orang sering bilang, ada return pasti ada resiko. Nah, kita lihat keuntungan untuk membeli saham IPO. Nah, yang pertama adalah tentu saja potensi untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Jadi Iya. ketika kita membeli IPO, harga saham IPO tersebut di harga yang sudah ditetapkan dan kemudian listing naik, tentu saja para investor memiliki potensi untuk memperoleh keuntungan yang ada. Nah, lalu resikonya apa? Nah, tentu resikonya adalah kebalikannya. Jadi kalau misalnya kita tuh membeli IPO saham tersebut, ketika listing, aduh ternyata harga sahamnya malah turun, kita jadi rugi. Nah, itu adalah kerugian resiko yang kita peroleh ketika membeli saham pada saat IPO. Nah, oleh karena itu teman-teman, seperti yang kita bahas tadi kembali, sangat penting misalnya kita menggunakan beberapa parameter untuk menilai, wah saham apa nih yang kira-kira oke untuk kita beli. Nah, ngomongin soal parameter nih, Ci, biasanya dari research analis menggunakan parameter apa aja sih, Ci, buat menentukan keuntungan dari pembelian saham IPO itu sendiri? Ya, nah biasanya kita akan membandingkan dengan perusahaan sejenis yang sudah listing ya. Nah seperti kita lihat rasio pertama yang paling kita sering gunakan ini adalah PE ratio. Jadi kita akan membandingkan dengan perusahaan sejenis yang sudah listing terlebih dahulu. Bagaimanakah PE rasionya? Apakah lebih tinggi ataukah lebih rendah? Dan tentu saja kita akan melihat bagaimana kinerjanya. Apakah tren perseroan tersebut, calon emitennya pendapatannya naik nggak nih dari tahun ke tahun, lalu rugi nggak kan? Nah tentu saja kita menginginkan agar perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik, karena kan kita dengan kita membeli saham sama artinya kita menjadi pemilik perusahaan juga loh, seperti itu teman-teman. Iya. Jadi meskipun kita memiliki satu lot saham nih, Ci ya, sudah dikatakan bahwa kita menjadi pemilik dari perusahaan tersebut ya. Wah, kayaknya seru banget nih kalau jadi pemilik perusahaan Goto ya, Ci ya. Nah, ya teman-teman, tentu pada saat kesempatan ini kita akan membahas mengenai IPO saham yang mungkin sekarang lagi hype ya, yaitu Ya. Goto ini. Nah, teman-teman pastinya sudah familiar dengan kata Goto ini ya, pasti udah familiar banget dong dengan yang namanya Gojek dengan Tokopedia misalnya. Dan jadi Goto ini merupakan perusahaan induk dari Gojek, dari Tokopedia, dan merupakan dan juga entitas anaknya. Mungkin teman-teman tahu seperti misalnya GoPay tersebut. Jadi Goto ini berencana untuk melakukan IPO saham dengan melepaskan
52 miliar lembar saham atau setara dengan 4,35% saham yang disetorkan dan ditempatkan penuh dengan harga penawaran IPO yaitu di kisarannya sebesar 316 sampai dengan 346 rupiah per lembar saham. Nah, aku pengen mengulik sedikit nih Ci terkait dengan Goto. Jadi sebelumnya Goto ini sudah merger di tahun 2021 ya, benar ya Ci ya? Sebelumnya sudah melakukan merger. Nah, di tahun ini, di tahun 2022, Goto sedang melakukan IPO, mekanisme IPO, dan rencananya di bulan April nanti sudah listing di bursa ya, Ci ya. Jadi nanti semua masyarakat Indonesia, semua masyarakat luas bisa melakukan jual beli saham Goto di bursa. Bener ya, Ci ya? Ya, betul sekali. Dan menariknya lagi nih, jadi Goto ini sudah menjadi perseroan dengan ekosistem digital terbaik se-Asia Tenggara dan nomor 1 di Indonesia. Jadi semua lini bisnisnya sudah sangat terintegrasi ya Ci ya, sudah sangat maju, semua ekosistemnya sudah digital, dan kayaknya menarik banget nih fakta-faktanya terkait dengan Goto. Apa aja sih Ci fakta-fakta terkait Goto? Ya, nah untuk fakta-fakta menarik mengenai Goto ini, nah kita melihat bahwa Goto ini berencana untuk IPO di kisaran 316 sampai 346 per lembar saham, sehingga potensi dana yang bisa diperoleh adalah senilai 15 hingga 17,9 triliun rupiah. Nah, dengan perolehan dana tersebut, maka IPO ini akan menjadi IPO terbesar ketiga di Indonesia loh teman-teman. Nah, mungkin teman-teman masih ingat kalau sebelumnya IPO terbesar pertama itu adalah Bukalapak senilai 21,9 triliun, lalu disusul juga oleh Mitratel senilai 18,8 triliun, dan IPO Adaro Energy beberapa tahun lalu sebesar 12,2 triliun. Nah, mungkin teman-teman juga sebenarnya apa sih isinya GoTo? Jadi kan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, GoTo ini merupakan perusahaan induk dari entitas Gojek, Tokopedia, dan juga entitas anak dan asosiasinya dengan ekosistem yang terintegrasi yaitu on-demand services, e-commerce, dan jasa teknologi keuangan. Nah, mungkin on-demand services itu apa sih? Jadi, on-demand services itu merupakan layanan yang mungkin teman-teman juga udah familiar, yaitu seperti misalnya Gojek, lalu juga ada GoSend, adapun kalau dari segi foodnya itu seperti GoFood misalnya, lalu dari e-commerce ada Tokopedia dan jasa teknologi keuangan tersebut mungkin teman-teman udah pernah mengenal dan pernah memakai mungkin, yaitu GoPay dan seperti itu. Nah, ini merupakan isi dari Goto itu sendiri. Oke, jadi bisa aku simpulkan sedikit ya Ci ya. Jadi Goto itu sendiri punya 3 segmen, yakni fintech. Fintech itu sendiri dari payment gateway-nya yang biasa kita pakai ya GoPay ya Ci ya. Lalu ada juga dari e-commerce-nya, dari Tokopedia itu sendiri yang teman-teman semuanya pasti sudah sering menggunakan layanan e-commerce dari Tokopedia untuk pesan barang-barang apapun, untuk pembelian apapun, dan lain sebagainya. Dan satu lagi dari on-demand service atau sesuai permintaan ya, Ci, ya. Misalkan pengen penggunaan Gojek, penggunaan Gokar, GoFood, dan lain sebagainya. Jasanya instan yang sering kita pakai. Jadi ada 3 segmen ya, Ci, ya, di corporate Goto itu sendiri. Ada on-demand services, ada fintech, dan ada e-commerce. Nah, Ci, ya. Ya, betul sekali. Kalau misalnya kita lihat dari market cap-nya Ci nih, kalau aku sudah mengutip nih, jadi si Goto itu sendiri nantinya ketika sudah resmi listing, hasil dari IPO itu mengalahkan BBCA, BBRI, dan Telkom nih. Dia ada di urutan nomor 4 di BI, market cap-nya nih. Jadi nomor 1 ada BBCA, nomor 2 BBRI, ketiga Telkom, keempat Goto, dan yang terakhir BMRI. Nah, untuk indeks di IDX Teknonya, dia nantinya akan menempati di peringkat nomor 1. Jadi untuk IDX Tekno, nomor 1 nantinya ketika sudah listing di bursa nih ya, nomor 1 ada Goto, yang kedua ada MTech,
ketiga DCI, dan yang keempat ada buka. Gitu ya, Ci ya. Nah, Ya, betul sekali. Wah, semoga ini informasi ini sangat menarik ya, teman-teman. mm. Nah, ngomong-ngomong terkait alokasi dana IPO itu sendiri, digunakan untuk apa aja sih, Ci? Hasil dari Ya. dana IPO itu nanti? Nah, kalau untuk dana IPO sendiri, kalau berdasarkan yang kita lihat di prospektus, maka akan digunakan untuk modal kerja. Nah, sekitar 30% akan digunakan untuk GoTo sendiri, lalu sekitar 30% untuk Tokopedia, lalu juga ada untuk GoPay. Nah, semua ini akan digunakan katakanlah untuk modal kerja seperti juga menambah jumlah pelanggan dari perseroan. Oke. Ngomong-ngomong soal IPO itu sendiri, entah itu GoTo ataupun IPO lainnya, apakah nantinya ketika sudah selesai masa-masa periode IPO, harga saham yang terbentuk ini akan stabil atau bisa mengalami fluktuatif nih, Ci? Ya, sebenarnya itu pertanyaan yang paling menarik ya. Apakah harga Iya, saham ini akan banyak. naik atau tidak pas setelah IPO? Nah, sebenarnya ini bisa dibilang kayak tidak ada yang bisa menjamin ya, karena kan mungkin ada sebagian mitos orang-orang yang kita ada mitos yang beredar bahwa oh harga saham IPO ini pasti naik loh. Nah, sebenarnya itu tergantung lagi bagaimana dari kinerja dari banyak faktor ya. Yang pertama misalnya kinerja dari perusahaan itu sendiri. Apakah perusahaan itu tersebut bagus atau tidak, misalnya dari segi pendapatan, penjualan, lalu juga bagaimanakah pangsa pasar dia di industrinya, lalu bagaimanakah prospek ke depannya tersebut, apakah masih menarik atau katakanlah banyak persaingan atau kompetitor yang ketat. Lalu yang kedua adalah bagaimanakah valuasinya dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Nah, itu juga merupakan salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan. Lalu, nah semua ini menjadi faktor-faktor yang akan menentukan bagaimanakah respon para investor dan pelaku pasar setelah perusahaan tersebut IPO dan kemudian diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Oke. Kita lanjut menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman Philip semuanya, Ci ya. Boleh ya. Masih terkait dengan harga saham nih. Ada pertanyaan dari HP Sep. Bagaimana melihat harga wajar perusahaan teknologi nih, Ci? Apakah cukup dengan PBV dan PR? Oke. Nah, kalau kita melihat ini sebenarnya pertanyaan yang sering banget dikemukakan ya dan juga sering didengar sama teman-teman, bagaimana sih valuasi untuk katakanlah misalnya perusahaan startup tersebut, karena kadang-kadang perusahaan startup tersebut kan ketika IPO masih belum membukukan keuntungan. Lalu bagaimana nih mendalam menilai bisnis maupun valuasi dari perusahaan teknologi. Nah, kalau misalnya kita melihat ini, cara menilai tersebut sebenarnya berbeda-beda ya, berbeda dari menilai valuasi perusahaan pada umumnya. Nah, kalau kita melihat biasanya perusahaan startup tersebut belum menghasilkan keuntungan ataupun katakanlah keuntungannya itu masih tipis. Lalu juga aset perusahaan biasanya juga didominasi oleh intangible asset. Nah, seperti misalnya kalau beberapa perusahaan teknologi yang sudah IPO katakanlah di luar negeri misalnya kan. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya bisa Airbnb, dia itu perusahaan sewa kan, yaitu hotel misalnya, tapi tidak memiliki properti sewa. Lalu bagaimana cara kita menilai valuasinya? Nah, biasanya dalam menilai valuasi startup teknologi seperti ini ada beberapa hal yang dinilai oleh para investor. Nah, yang pertama adalah jumlah teknologi dan jumlah pengguna dan active user. Misalnya, berapakah jumlah data pelanggan yang dimiliki oleh perseroan? Lalu juga jumlah active user, jadi jumlah pelanggan yang aktif bertransaksi misalnya dalam setahun terakhir. Nah, itu merupakan salah satu faktor penilaiannya. Lalu yang kedua yaitu gross merchandise value atau juga bisa disebut dengan gross transaction value. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengukur dari
jumlah transaksi yang dilakukan melalui aplikasi. Nah, teman-teman perlu ingat di sini ya bahwa GTV atau GMV ini nggak sama loh dengan pendapatan. Jadi misalnya nih ada e-commerce A. E-commerce A ini bisa menjual barang senilai 1 triliun. Nah, 1 triliun itu adalah GTV, sedangkan pendapatannya adalah uang yang masuk ke kantong perusahaan tersebut. Nah, itu merupakan dua hal yang berbeda. Nah, pertumbuhan dari GMT atau GTV ini biasa yang dijadikan pertimbangan bagi para investor. Jadi semakin tinggi jumlah pertumbuhannya, berarti mereka melihat bahwa prospeknya semakin baik. Nah, lalu juga ada dari misalnya seperti jumlah pelanggan, yaitu pendapatan perusahaannya dihitung dalam tahunan. Lalu ada juga valuasi berikutnya adalah membandingkan dengan harga saham terhadap jumlah pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, jadi ini merupakan beberapa valuasi ataupun matriks perhitungan yang biasa digunakan oleh para investor ketika menilai perusahaan teknologi. Jadi bisa saya highlight sedikit tadi, Cihal sudah menyebutkan bahwa gross transaction value itu tidak sama dengan pendapatan perusahaan ya Ci ya. Jadi nanti teman-teman harus benar-benar baca dari laporan keuangan emiten ya Ci ya, untuk lebih detailnya. Nah, selanjutnya nih Ci, aku juga pengen tahu nih terkait dengan apakah ada kemungkinan Goto ini bisa melantai di bursa luar negeri seperti Nasdaq. Ya, terima kasih. Kalau untuk dari apakah perseroan misalnya Goto ini ya, apakah ada peluang untuk katakanlah IPO juga listing di Nasdaq. Nah, kalau berdasarkan yang kita lihat di berita maupun itu, ada planning, rencana untuk melakukan juga listing, dual listing misalnya di Nasdaq juga. Akan tetapi di akhir tahun 2023. Namun tentu saja saat ini kita juga akan melihat bagaimana kondisi pada saat ini setelah IPO dan juga pada tahun berikutnya. Oke, jadi sebenarnya sudah ada kabar-kabar, namun untuk tanggal pastinya belum ada ya Ci ya, karena saat ini masih dalam periode IPO di Bursa Efek Indonesia itu sendiri. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman Philip, apabila ada pertanyaan seputar IPO Goto bisa langsung tuliskan di question box, karena nanti 3 pertanyaan terpilih yang akan dibacakan berhak mendapat merchandise dari Philip Sekuritas Indonesia. Kita lanjutkan lagi ke pertanyaan kedua ya Ci ya. Aku bacakan. Nah, ini Ci. Dari Arnando Aji 98, bagaimana cara mengetahui analisis harga wajar saham Goto ke depannya? Terkait tadi kan sebenarnya udah kita singgung sedikit ya. Kalau misalkan setelah listing, setelah IPO ini selesai, pasti harga masih fluktuatif, tidak stabil seperti sekarang ini. Nah, untuk menilai nih, untuk analisis harga wajarnya itu memakai apa aja sih strateginya? Ya, nah seperti yang tadi kita udah bahas, sebenarnya untuk mengetahui harga dari valuasi startup ini, terutama kan misalnya pertimbangan pertama adalah umumnya perusahaan startup yang baru IPO ini kan masih belum membukukan keuntungan kan. Nah, jadi menggunakan beberapa valuasi. Nah, kalau dalam kasus ini kita biasanya menggunakan yaitu valuasi cara gross merchandise value. Nah, gross merchandise value atau disebut juga sebagai gross transaction value ini adalah matriks yang biasanya mengukur jumlah total transaksi yang dilakukan oleh yang terjadi melalui aplikasi tersebut. Jadi berapakah jumlah dari katakanlah total penjualan yang misalnya terjadi di aplikasi, nah lalu kita bandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sejenis, nah itulah yang akan menjadi katakanlah salah satu pertimbangan dan dasar juga bagi para investor. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali pertimbangan untuk mengetahui analisis harga wajarnya itu sendiri ya Ci ya. Kalau misalkan investor pemula tentunya harus sering-sering edukasi terkait bagaimana
teknikal analisisnya ya Ci ya, kalau misalkan pengen melihat analisis harga wajarnya. Nah Ci, selanjutnya nih terkait IPO GoTo itu sendiri, terdengar sedang melakukan aksi green shoe. Nah kalau aksi green shoe itu sendiri apa sih Ci? Ya, ya betul sekali. Jadi dalam IPO ini GoTo memiliki skema Green Shoe ya. Jadi Ya, skema ini rencananya akan digunakan untuk menjaga stabilitas harga pasca IPO. Jadi melalui skema ini penjamin emisi bisa membeli hingga 15% tambahan saham dengan harga IPO. Tapi sekali lagi teman-teman juga harus ingat bahwa harga saham di pasar bursa efek Indonesia ini dan juga di pasar harga saham ini kan bergerak dinamis sesuai dengan katakanlah respon investor bagaimana terhadap kinerja perusahaan dan juga lain-lain. oke. Jadi sebenarnya aksi green show ini istilahnya untuk penstabil harga saham itu nanti ya Ci ya, setelah IPO ini selesai atau dalam masa IPO nih Ci? Ya, betul sekali. Jadi untuk ini merupakan upaya, salah satu upaya dari calon emiten untuk katakanlah menstabilkan harga di Bursa Efek Indonesia pada saat setelah listing di BEJ. Oke. Nah, mengingatkan kembali buat teman-teman Philip, bisa langsung klik link yang ada di pin komen untuk bisa mendapatkan giveaway seru kita pada sore hari ini. Atau langsung tulis bit.ly/fbttp1. Semuanya huruf kapital ya, fbttp1. Dan 3 orang pemenang nantinya berhak mendapatkan merchandise seru dari Philip Sekuritas Indonesia. Lanjut ya Ci ya, kita masih ada satu pertanyaan lagi untuk berhak mendapatkan merchandise. Nah, sebentar, pilih ya pertanyaannya. Oke, ini terkait dengan IPO ini Ci. Apakah nanti semua yang memesan saham IPO mendapatkan jatah dari pesanannya tersebut atau gimana sih Ci mekanisme dari IPO itu sendiri? Iya. Nah, kalau untuk belaka ini, cara bagaimanakah cara pembelian saham melalui e-IPO? Nah, kalau kita melihat sendiri, pada saat ini kan ada website yaitu e-IPO kan. Nah, dan juga bisa melalui pembelian melalui pihak sekuritasnya langsung. Lalu bagaimanakah dengan penjatahannya? Nah, pasar modal Indonesia saat ini kita memiliki sejumlah sistem IPO. Yang pertama, kita memiliki sistem pooling allotment. Nah, itu atau disebut juga sistem penjatahan terpusat. Dan kedua adalah elektronik IPO atau Electronic Initial Public Offering. Nah, apa sih bedanya? Jadi, di sistem pooling allotment ini, penjatahan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan efek melalui perusahaan sekuritas dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, apabila terjadi kelebihan pemesanan, tentu jatah dan sisa pembayarannya pasti akan dikembalikan. Nah, lalu yang kedua adalah melalui perusahaan di e-IPO ini kan. Nah, ini adalah sistem penawar umum berbasis web yang bisa diakses oleh siapa aja, di mana aja, dan juga kapan aja. Jadi ini ditujuannya untuk menyediakan akses yang mudah dan terjangkau bagi investor saham yang berminat untuk ikutan dalam proses IPO ini. Jadi terutama bagi para investor retail. Nah, para investor yang ingin membeli saham melalui e-IPO, baik yang perusahaan-perusahaan apa aja bisa langsung mengakses situs tersebut dan mendaftar. Nah, jadi diharapkan dengan cara tersebut bisa memudahkan bagi para investor katakanlah yang ingin ikut atau tertarik untuk melakukan pembelian saham untuk pertama kalinya. Nah, sebenarnya nggak semua dapat penjatahan, tapi sebenarnya ada proses di balik itu ya, Ci ya. Bahkan misalkan kadang kalau misalkan kita pesan saham IPO, ternyata kita formnya kurang lengkap atau dana yang tersedia di RDN kurang. Jadi
hal tersebut juga bisa menjadikan kita nggak dapat jatah dari pesanan saham itu sendiri ya Ci ya. Ya, jadi pastikan bahwa teman-teman investor juga sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ada dan juga diminta. Jadi jangan sampai, wah ternyata udah menjelang hari hanya, oh ternyata aku belum punya SID number Nah, misalnya. Jadi kan makin jadi katakanlah menunda katakanlah. oke, jadi pastikan sobat investor semuanya, sobat Philips semuanya, ketika ingin memesan sebuah saham IPO, pastikan dana di RDN-nya tercukupi. Yang kedua, pesanan semuanya sudah detail dari berapa harga saham yang pengen dipesan, berapa lot, dan sebagainya. Jadi pastikan semua data detailnya sudah terisi, dananya sudah ada, dan tentunya pokoknya yakin ya kalau misalkan harga yang dipilihnya itu sudah tepat. Nah, Ci, sebelum kita di closing statement, aku pengen tanya nih Ci, adakah tips and trick ketika ingin memesan saham IPO itu sendiri? Ya, nah tentunya ketika tips and trik untuk membeli saham IPO, seperti pertama kali kita melihat bagaimana kinerjanya, lalu juga tujuan penggunaan dana, lalu bagaimanakah dengan riwayat perusahaan selama ini. Dan tentunya teman-teman jangan melupakan bahwa tentu selalu ada resiko di balik semua katakanlah investasi. Jadi ketika kita melakukan investasi IPO, selain ada potensi return juga ada potensi kerugian. Jadi di sini bagaimana tersebut yaitu misalnya dengan membaca prospektus dan juga mempelajari data-data yang ada. Oke, bener banget. Jadi, Sobat Philips tentunya harus baca laporan keuangannya, harus baca prospektusnya, dan ketahui, cermati betul dana dari IPO tersebut, peruntukannya untuk apa, tujuannya untuk apa, seperti itu ya Ci ya. Karena kalau misalkan kita ingin memesan sebuah saham, tentunya kita juga harus aware, kita harus tahu emiten itu sendiri bergerak di bidang apa, bisnisnya seperti apa, seperti itu ya Ci ya. Nah Ci, Ya, betul waktu sekali. sangat mepet nih Ci, ada closing statement dari Ci Helen untuk Sobat Philips semuanya terkait IPO Goto yang sedang marak-maraknya di market kita saat ini Ci. Ya, terima kasih teman-teman semua yang sudah join dengan sharing session kita pada kesempatan ini. Dan teman-teman ingat harus tetap memperhatikan prospektus yang ada dan pelajari mengenai dari katakanlah profil dari perseroan itu sendiri. Nah, benar banget nih dari Ci Helen mensyaratkan kalau misalkan pengen pesan saham IPO, baca prospektus, ketahui emiten itu sendiri ya.